Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, assalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Allahumma sholli ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda, guru-guru kami, orang tua kami, Bapak pengurus Masjid Al-Ab, mudah-mudahan Allah kuatkan di dalam dakwahnya, dijaga oleh Allah, diberkahi setiap langkah hidupnya, dan dicatat semua keringatnya, letihnya untuk membesarkan dan membangun agama jadi pahala jihad. Ibu-ibu, bapak-bapak majelis jemaah Al-Ad, khususnya umumnya semua yang datang dan hadir. Bukan kita yang datang, tapi Allah yang menghadirkan kita. Bukan pengurus yang mengundang, tapi Allah yang mengetuk hati kita, sehingga kita bisa datang ke tempat ini, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya apapun, kekuatan apapun untuk melakukan sekecil apapun ketaatan, kecuali mutlak semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Kita tidak mampu untuk menggerakkan lisan kita hanya untuk membaca tasbih, lamun henteu Allah anu ngamudahkeun. Makanya tafsir la haula wala quwata illa billah itu. Dan nanti Bapak Ibu di sorga, pamil lebet ka sorga, amin. Ucapan penduduk sorga itu dibocorkan ku Allah. Apa ungkapan ahli sorga? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kenal ayat ini? Sering dibaca ku khutbah Pak Haji. Qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Qalu, mereka tuh berteriak penduduk surga itu, berbicara kepada Allah sebagai ungkapan mengekspresikan rasa bahagianya. Alhamdulillah, nuhun ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan ekspresi ketika mendapatkan respon, kalau mendapatkan kesenangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan Engkau yang mengetuk hati kami untuk bisa terketuk melakukan kebaikan, kalau Engkau bukan memberikan kekuatan kepada hamba untuk melakukan amal soleh, tidak mungkin kami berada di tempat ini. Mungkin saya di sorga ya Allah, lamun tidak Engkau mudahkan dulu saya melakukan kebaikan dan ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang selamat daripada musibah yang besar. Sabda Rasulullah SAW, ada orang yang meninggalkan bukiros sholatul asri, tinggal sholat asar, faka'an nama wutiro ahlahu wa malahu. Ada musibah yang terbesar, lebih hebat daripada musibah kehilangan semua hartanya, pupus semua anak-anaknya. Siapa? Mereka yang meninggalkan sholat asar. Ada musibah yang paling besar dibanding dengan musibah hilang semua harta kita, hilang semua anak kita meninggal. Tapi lebih berat musibahnya mereka yang melalaikan sampai mereka lupa untuk melaksanakan sholat asar. Ku Allah diselamatkan apa ya? Dimudahkan langkah kita untuk bisa melaksanakan sholat asar. Alhamdulillah. Abi mah orang Garut Pak, Garut di Cibatu, kapungkur sekolah di Al-Basyariah Pak, Bu Cigonewa. Sebelumnya di Darussalam, teras rajin ikut untuk mondok sih, cuma resep kapungkur teh resep ngalap barokah lah gitu. Kata ulama salah satunya dulu ke Darut Tauhid, ke Ustaz Arifin Ilham, hanya sekedar majalah mujalasah, karena sahur Rasulullah alaikum bi mujalasatil ulama
wastima kalam hukama. Yuk sing sering duduk-duduk dengan ulama, sebor hati Rasulullah supaya terkering, supaya tidak geresan kunaon, sering mendengarkan nasihat orang-orang yang dekat dengan Allah. Lain sekolah diajar, sekolah mah sampai S3, diajar mah sampai maut Rasulullah. Belajar. Cuma dulu senang saja pun setiap ada guru kalau pulang dulu sekolah pesantren silaturahmi ke guru. Asli mah orang Garut tahun 2020 Pak ngencar ke Padang, nyangket Pak di Padang. Akhirnya alhamdulillah dapat istri orang Padang sampai sekarang, dari sejak tahun 2000 sampai 2020 sekarang alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita ngobrol-ngobrol senyum di akhir hayat. Senyum. Nah, senyum bahasa sederhana itu wafat husnul khawatimah. Pernah dengar Pak beberapa bulan yang lalu di Bandung, sebenarnya banyak kisah-kisah ini dan bukan terjadi zaman sekarang saja. Di zaman Rasul juga pernah terjadi. Kemarin sekitar 3 bulan yang lalu sempat viral berita di TikTok, di IG, orang Pamanukan Subang sedang sholat Jumat meninggal sedang sujud di Masjid Mukhlisin. Saya yakin banyak di daerah manapun Pak, pupus nuju sujud sedang sholat Jumat di masjid dinten Jumat, kira-kira pupusna husnul khotimah sul khotimah. Allahu Akbar. Tinggal Pak. Jadi sujud pertama Pamanukan itu Subang itu ya, Subang di Masjid Mukhlisin. Sujud pertama orang menyangka ketiduran biasa, kan obat susah tidur gampang bapak-bapak mah ngiring sholat Jumat. Nah iya mah berlebihan, nggak bangun-bangun lagi Pak, tapi orang masih menyangka mungkin dia ketiduran. Assalamualaikum masih dalam keadaan sujud. Kemudian iseng lah Pak, si tetangganya tuh anus yang duduk di sampingnya itu, ma, nah ada yang respon, geletuk Pak Ibu, meninggal sedang sholat, meninggal di masjid, meninggal hari Jumat, meninggal sedang ibadah. 4 keutamaan bersatu dalam satu waktu, dikasih kado ku Allah di akhir kehidupannya. Tempat mana yang paling mulia di muka bumi ini Pak? Masjid. Tidak ada satu tempat, tidak ada satu daerah yang disematkan dengan Allah kecuali rumah Allah, masjid. Baitullah, rumah Allah. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini selain daripada masjid. Saking mulianya siapapun yang datang ke rumah Allah dibahagiakan ku Allah Pak. Allah tidak pernah mengecewakan siapapun tamu yang datang ke rumahnya. Baru saja melangkah dari kaki dari rumah ke masjid, salengkah ngapuskan dosa, salengkah ngangkat derajat. Itu kan balasan dari Allah. Bapak Ibu, maghrib Pak, calik we Bapak dugi ka Isa tenanawan, calik we asal tong ngobrol dicatet ku Allah sebagai sholat. Seperti itu ya Allah, baiknya Allah Pak. Sholat di rumah, sholat subuh pahalana sabaraha? Hiji. Di masjid dilipat gandakan. Allah nggak mau mengecewakan karena Allah menamai dirinya Asy-Syakur. Aku akan lipat gandakan, aku tidak akan mengecewakan, aku akan mengapresiasi setiap kebaikan yang kamu lakukan. Butuh sabaraha ribu batu merah, batu
butuh 5.000, abi mah satu bata saja. Siapa saja yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung, dia akan dibuatkan istana di surga. Apapun bentuk kebaikan yang disematkan ke masjid sama Allah dibalas dengan yang berlipat ganda. Bapak Ibu, meninggal di rumah yang paling dimuliakan oleh Allah, di rumahnya saat menjadi tamunya. Inilah doa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan doanya gitu kan, Allah, jika sekiranya engkau wafatkan, Allahumma rizqni, beri aku rizki. Rizki nawan? Syahadatan fisabilika. Abi hoyong maut ya Allah, ingin meninggal sedang dalam keadaan terbunuh. Kedua, jika sekiranya saatnya tiba, wafatkan saya ya Allah di tempat yang paling kau cintai, di masjid dan tempat Rasulullah tinggal, di Madinah. Makanya Umar bin Khattab meninggalnya di masjid. Itu yang harus diiringkan, itu yang harus dihasadinya. Boleh hasad kepada perkara seperti itu. Meninggal di masjid, satu. Meninggal sedang sholat. Bapak Ibu, aktivitas apa yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya? Sholat. Yang paling intens, yang paling akrab, yang paling manja, yang paling romantis. Cari aktivitas yang paling sakral, aktivitas yang paling bermanja-manja, aktivitas yang paling romantis antara seorang hamba dengan Robnya. Gak ada selain daripada ketika sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi. Segala puji bagimu, nuhunnya tasbih Allah. Ar-Rahmanirrahim. Sana abdi, nyanjung aku. Malik yaumiddin, majadani abdi, kau sudah besarkan aku. Interaksi itu Pak, ngobrol dengan Allah. Tidak ada hubungan yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya selain daripada sedang sholat. Dijemput ke Allah sedang dalam keadaan waktu aktivitas terdekat antara seorang hamba dengan Robnya sedang sholat. Erek iri kumaha Pak teh. Meninggal sedang sholat, meninggal di masjid, meninggal di hari Jumat. Warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan dan Allah memilih apa yang Allah ciptakan yang terbaik. Dalam satu minggu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 hari. Dari 7 hari Allah pilih mana yang terbaik menurut Allah. Allah pilih hari Jumat sebagai hari yang terbaik. Makanya hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayam. Allah memilih 12 bulan. 12 bulan dipilih ku Allah aya 4 bulan anu hurum anu mulia. Di antara 12 bulan dipilih dari ku Allah mana Sayyidul Suhur, rajanya bulan, dipilih ku Allah Sayyidul Suhur, bulan Ramadan. Nah, Allah memilih bulan Ramadan kumaha Allah kan? Allah kan mencipta dan Allah juga memilih apa yang Allah ciptakan yang terbaik menurut Allah. Allah memilih manusia yang terbaik, ada 124.000 para nabi dan rasul. 124.000 itu dipilih dari ku Allah jadi 313. Dipilih dari ku Allah, diseleksi lagi ku Allah, tinggal hanya 25 nabi dan rasul. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dipilih dari Allah, 25 nabi dan rasul dipilih dari Allah, seleksi dari jadi rasul ulul azmi yang diwajibkan untuk berdakwah, Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim dan Nuh. 5 itu dipilih dari Allah, mana yang terbaik? Allah memilih 2 nabi yang disebut oleh Allah kekasih Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Makanya kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, sehingga 2 nabi itu terus mengalir dari setiap jutaan mulut manusia, setiap hari, setiap saat, setiap waktu terus mengalir sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. 2 nabi dipilih Pak. Allah memilih 2 nabi itu dipilih dari Allah, mana nabi yang paling pantas dijadikan rajana, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wassalam. Hanya dia yang akan menjadi penyelamat nanti manusia di mahsyar. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hazal matlabi ya Nabi, antar murtaja. Kata gitu di akhirat. Yaumaz ziham, itu kan hadis. Cuma ke ulama disyairkan. Itu kan ungkapan kita nanti. Neangan kan Nabi Adam itu bisa era. Saya dulu usia hampir 1000 tahun melakukan dosa sekali. Dosa saya tidak sempurna. Makan buah kunti itu pun tidak disengaja, kapaksa. Itu sempurna. Buah kunti can jadi daging, can jadi tulang, can jadi kulit. Karek lak-lakan diutahkeun deui ku abi. Isi Nabi ayeuna. Tidak ada hari yang paling aku takutkan kecuali hari ini. Malu saya menghadap kepada Allah. Jangan minta syafaat kepada saya. Lari ke yang lain. Tapi kan engkau bapak kami, Abul Bashar, bapak gen gitu Nabi Adam ngajorok tuh kita. Bapak. Bener. Maneh keturunan urang. Era saya ngerasa punya dosa. Padahal dosa Nabi Adam tobatnya 200 tahun Pak. Malu saya lari ke siapa? Tuh ke Nabi yang pertama diutus untuk berdakwah. Siapa? Nuh. Lari ke Nuh. Sorry, tong boro-boro nyelamat ke kalian. Udah kurang kita kasalametkeun. Nusanes. Lari Pak. Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Akhirnya antar murtaja yaumaz ziham isfalana ya khairul anam isfalana lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah, ya Nabi. Itu ada dalam hadis Sahih Bukhari. Kelumpat kan Nabi Muhammad, sujud Nabi Muhammad. Analaha. Yes. Saya memang pantas. Saya jagonya nanti minta nego Allah ya. Kemana-mana. Itu akhirnya ke Rasul, itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Dipilih Nabi Muhammad Pak. Hari juga dipilih hari Jumat. Ada orang yang meninggal di hari yang terpilih, di hari yang terbaik. Bahkan ada ulama yang menyampaikan jika bertepatan dengan hari terbaik, kemudian dia sedang melakukan amalan yang baik, kemudian orang itu orang yang baik, maka itu sudah menjadi alasan yang cukup bahwa kematiannya kematian yang indah, husnul khotimah. Zaman sekarang saja enggak, di zaman Nabi Muhammad ada Bilal bin Rabah, Pak. Bilal bin Rabah di saat akan meninggalnya. Ini menarik Pak, Bilal bin Rabah itu. Bilal bin Rabah di saat meninggalnya nampak oleh istrinya, berbisik-bisik, terdengar ucapan Bilal bin Rabah. Di sampingnya ada istrinya, mendengar ada suara terbata-bata yang keluar dari lisan Bilal bin Rabah. Kumaha saur Bilal bin Rabah? Wa hazana, wa faroha. Wah, aduh, wa faroha. Aduh, senang sekali, aneh teman. Kata istrinya, wah hazana, kenapa nggak sedih? Kamu kan akan meninggalkan kami, berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, berpisah dengan teman-temannya. Wah faroha. Tengok Pak, kata-kata setelahnya yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah. Ulqiya Muhammad wa suhbah. Tidak lama lagi
aku akan dipertemukan dengan orang yang paling aku rindukan, yang sudah lama tidak bertemu. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangen berat dengan Rasul, tidak bisa ketemu di dunia. Kalau saya meninggal, nanti kan Allah akan pertemukan kami dengan ruh di iljin minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqo. Kami akan kumpul bareng, reuni dengan orang-orang yang berpisah, yang dulu pernah kami saling mencintai. Wah faroha, wah faroha, wah faroha, bahagia, 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 senang, senang, senang. Makanya Pak Abu, siapa putra Rasulullah itu? Putri Rasulullah itu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, Pak, di saat akan meninggal Rasulullah dipanggil ke Rasul. Nah sini saya, nangis Fatimah karena dia sedih Fatimah, tapi masih di silent kan Pak ku Fatimah. Tong maka dibedaannya selama ayah masih ada. Oke, mulai posting, publis. Namun ayah sudah nggak ada. Suatu saat setelah Rasul meninggal, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, nah dulu ayah bilang apa? Kamu mendekatkan telinga ke bibir ayah, kemudian kamu nangis. Terus tidak lama setelah itu kamu dongkakkan sebelah kirimu lagi, kemudian kamu tertawa. Ada apa? Oh iya mudah, dulu ayah bilang tidak lama lagi dia dipilih oleh Allah, mau bertahan hidup panjang usia atau Rafiqul A'la. Pulang, ayah lebih memilih Rafiqul A'la. Ayah lebih memilih berjumpa dengan rohnya. Selalu tersedih bunda, sahur Sayyidah Fatimah. Itu yang membuat saya nangis. Terbayang biasanya lamun ka kamar dia ayah bunda, dengan meureun bunda aja, paling melihat jubah ayah, paling hanya melihat sendal ayah, paling hanya melihat pedang ayah. Sudah tengah terbayang, itu yang membuat saya nangis, kata Fatimah. Terus kamu tertawa setelah itu apa? Ada kabar baik apa? Ayah menyampaikan bahwa aku dipilih keluarga yang pertama nyusul ayah. Aku di antara keluarga yang pertama nyusul ayah. Makanya 6 bulan setelah meninggal Rasulullah, Fatimah meninggal. Ibu teteh dapat kabar, dapat bocoran meninggal dari malaikat seneng. Ayah kecil mau dapat bocoran di dokter lain di malaikat. Dokter seluruh dokter teh, ibu penyawat ibu teh dari 1000 penyakit hanya 2 yang selamat. Nampaknya harapan hidup ibu kan susah. Ragu saya sampai tanggal 2 Maret ibu tiasa. Ibu tiasa tidur nyenyak atau seserian dapat kabar syukuran. Aneh bu, dapat kabar bocoran dari malaikat bahwa Sayyidah Fatimah dipilih oleh Allah. Wajar saja itu kan Sayyidah Fatimah Rasulullah, wajar, sebagaimana ibunya dulu mendapatkan salam dari Allah. Para nabi itu kalau akan meninggal pun dikasih tahu dulu, ditawarin dulu, mau pulang nggak atau mau masih lanjutin dakwah? Pulang ah. Kenapa Sayyidah Fatimah tenang bun? Karena dia ingin bertemu dengan Allah, dia ingin bertemu dengan bundanya, dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Kematian dalam keyakinan orang mukmin bukan akhir, tapi awal reuni. Kematian bagi orang mukmin adalah rihlah ruhiyah.
Kematian bagi orang mukmin adalah hiburan dan hadiah terindah. Kematian bagi orang mukmin adalah kado pun yang menggembirakan. Bagaimana sedih, bagaimana tidak senang bertemu dengan orang-orang yang dicintai yang dulu sudah lama pergi. Sayyidah Fatimah sudah gak terbayang kalau saya meninggal, kalian nanti gak ketemu dengan Rasul. Kan aku ketemu lagi dengan Rasul, aku bertemu lagi dengan Bunda. Sebagaimana Utsman bin Affan pun, Utsman bin Affan itu meninggal, sebelum meninggal malamnya bermimpi bertemu dengan Rasul. Utsman, besok puasa ya, innaka satubtiru ma'i godan, kamu nanti buka puasanya dengan aku. Di mana? Di Iliyin. Besoknya puasa, pas begitu sebelum maghrib tiba, Utsman bin Affan meninggal. Buka puasanya di mana? Buka bersama bareng, Pak. Nah, orang buat sieun maut, Bu. Lain orang abdi. Kenapa kita takut mati? Jikalau ada, nah itu dia, amal di dunia. Bukan. Bapak berani ke Jakarta nyandak artos 25.000, di Jakarta kilo dinten nyandak koper 7. Bukan Pak, begitu Pak, berani Pak? Tuhnya 25.000. Daya wargi, daya tetangga, daya rencangan. Pokoknya ini tuh ke Jakarta mau bekal 25.000. 25.000 koper weh 5 di Jakarta tilu dinten. Kabayang naik bus oke sabaraha ongkosna. Kemari abdi di Jakarta di bandara ka dia sabaraha? 170. Kata cek supir teh, mana Kang ongkosna? Aya 25, turun di Purwakarta. Belum oke lah sampai ke Jakarta. Di Jakarta Culang Cileun. Penginapan mana nu hargana 25.000? Aya penginapan gratis yang tanpa jendela dan tanpa pintu. Di mana? Kolong jembatan mungkin banyak. Di depan kedai orang, toko orang, masjid. Masjid. Terbayang Pak, rumah makan mana yang bisa menjamin 3 hari 3 malam 25.000? Yang bisa kita andalkan adalah mengemis kasihan orang lain Pak. Tadi Jakarta tilu dinten nyandak atos 25.000. Nah bet sieun, tapi teu sieun urang ke akhirat. Di akhirat lain puluhan tahun, bukan hitungan tahun, bukan ratusan tahun, bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun. Nah bet santai. Di Jakarta bisa lah, walaupun gak ada bis bisa jalan kaki. Dibanding di akhirat, Bah, dulu teman kakek saya waktu SD tos pupus tahun 90-an sampai kayaknya terwih-wih deh. Nggak bisa pulang lagi Bun. Kenapa kita takut ke akhirat? Kenapa kita takut pulang? Bukan takut, karena kita merasa malu bekal kita belum. Kenapa Sayyidah Fatimah beliau senang, Rasul senang, Bilal senang? Oh, udah modal nangis badak. Udah dijamin Pak. Pak, ke Jakartanya sabaraha dinten Kang? Saminggu Pak di Jakarta, terus disiapkan hotel bintang 5. Tuh, Bapak tekedah Pak ngangge bus kayak ku abdi disiapkan kareta nu cepat teh bus saking cepatnya Bu Pak 25 menit banyak. Ayeuna ka stasiunna tos Pak tinggal buka panto rumah we sampai koper-koperna ku abdi aya tim anu ngangkat ka bagasi. Bapak mah calik lah engke dijemput ku mobil warna putih banyak sanes ambulan.
warna putih, ke stasiun naik bus Pak di Jakarta Bapak tos aya nu ngacekin ke hotel Pak, tinggal sodorkeun we KTP, di sana sudah disiapkan Pak hotel untuk 1 minggu bintang 5 Pak di sana Pak. Makannya boleh di hotel, kami juga sudah siapkan 5 restoran makan terkenal di Jakarta, boleh masakan Padang, boleh khas Sunda, boleh khas Sulawesi, boleh khas Bali, boleh khas Palembang, itu langkung Bapak, boleh di hotel tenanawan Pak. Jadi makannya di dieunya, tidurnya di dieunya, kan ngajemput dieunya, tanpa ieu saketiknya puntang sing rido. Nah ieu uang jajana sadinten tapi omat kedah CF sadinten 12 juta Pak. Semangat ke Jakarta gitu kan. Lain saminggu Pak yang nambah jatuh sabulan saminggu deui ke Jakarta geus kabayang teu Pak tuh iraha ke Jakarta padahal poe Rebo iraha udah dirindukan. Kenapa? Sudah terbayang hotelnya di sana, sudah terbayang makannya di mana, sudah terbayang bagaimana nyamannya perjalanan karena bekalnya sudah cukup. Kenapa orang-orang soleh senyum di akhir kehidupannya? Terbayang Pak, digambarkan ke Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan aya malaikat anu ngabisikeun Pak. Wa abshiru, aku akan beri kabar gembira kepadamu, bil jannati allati, dengan surga yang sudah Allah janjikan buat kamu, kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan. La tahub tong sieun, wala tahzan tong hariwang, ala tahubu wala tahzanu tong sieun. Tong sieun teh kanu kapayun, cemas anu ke belakang kapayun. Betul kapayun teh ke aya alam barzah bakal ditanya tong sieun aya Allah, aya hisab tong sieun ke aya Allah, aya mizan tong sieun aya Allah. Wala tahzanu wala ala tahubu wala tong hariwang teh anu di tukang, tapi ya Allah tapi boga anak 5, 1 kuliah can wisuda ngandalkeun abi tulang punggungna keun aya Allah nu ngarizkian, aya Allah nu ngajaga, penjagaan Allah sempurna, pemeliharaan Allah nggak kurang. Allah jaga tong hariwang wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nih surga yang sudah Allah janjikan kepada kalian. Kumaha teu seuri Pak? Ibu pernah dengar kisah Nabi Yusuf Pak? Saya Nabi Yusuf. Wah, Pak, kalau ada Nabi Yusuf Pak, kelompok-kelompok dulu meleleh sampai istri kerajaan itu permaisuri kerajaan, pejabat lah punya, Tri Raja. Siapa? Zulaikha. Pak, monsek lamun saur antep mah wow keren gitu. Wow gitu Pak. Dan itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Singkat cerita Pak, ditertawakanlah, masa sih putih seorang raja gitu. Yusuf segagah apa sih Yusuf? Ente tak hafal ya? Coba kalian gak terbayang, saya aja memandang dia seperti malaikat. Mun teu percaya ke sumping, dibuatlah acara di kerajaan teh, diundang ku Zulaiha. Diundang ku Zulaiha. Pas begitu diundang sama Zulaiha, dibuatlah skenario oleh Zulaiha tuh, Sub, ente duduk di sana ya, jangan dulu keluar. Duduk dulu di kamar, jangan dulu keluar. Nanti sudah kumpul, nanti dikomandoi keluar. Bun sudah berkumpul lah,
permaisuri, putri-putri, tamu-tamu undangan terhormat. Nah, apa yang diperintahkan oleh Zulaiha? Diberikan tangan kanannya pisau, tangan kirinya buah. Ibu-ibu, oke, peseknya. Tapi tunggu. Sup. Datanglah Pak Yusuf. Ini bukan cerita dongeng, Quran surat Yusuf. Masuk Yusuf, Pak. Ada Pak Yusuf? Yusuf, Pak. Begitu masuk Yusuf, semua mata terpana kepada pandangan wajah Nabi Yusuf. Mata para permaisuri pun mereka menikmati memandang wajah Nabi Yusuf. Belum pernah melihat ada segagah laki-laki seperti Nabi Yusuf. Mata bolotot pun, napas, sesak napas, histeris. Wajar sih dulu waktu berapa di Jakarta dulu kan pernah ada konser Michael Jackson dulu tahun berapa tuh, 10 orang meninggal kan, saking favoritnya. Meninggal Nabi Yusuf pun. Pas melihat Nabi Yusuf, nah kata Zulaiha, silahkan pakotona aidiyahunna. Ketika mereka diperintahkan oleh Zulaiha untuk memotong mesek cangkang buah, bun, tangan sibuk mengupas kulit buah, Nabi Yusuf masih berjalan. Kulit buah sudah habis, tinggal fakotona aidiyahunna. Teu aya satu orang pun yang berteriak. Nyeri di pandangan, dipotong-potong ku pesok. Coba kayak ku cutter ku. Terus ibu sambil ningali bapak. Jadi untuk menguji kegantengan bapak teh gitu. Ningali Pak, lamun teu karasa berarti bapak ganteng. Tengok Pak, teu karaos Pak. Pakotona aidiyahunna. Kenapa nggak kerasa? Bukan nggak sakit, disakiti oleh pisau, tapi kepuasan, kegembiraan, kenikmatan memandang wajah Nabi Yusuf mampu mengalahkan sakitnya tangan diiris oleh pisau. Ibu tekapok-kapok ngalahirkan, nambah deui, tapi nyeri kan? Itu ngalahirkan tadi. Nah, Bu, tidak sebanding dengan kegembiraan ketika mendengar teriakan anak menjerit, gitu Bu. Sembuh semua rasa sakit, hilang semua penderitaan. Sakaratul maut sepakat sakit, ya sepakat. Makanya Rasul berdoa, Allahumma hawwin ala Muhammad fi sakaratul maut, ringankan ya Allah Muhammad sakaratul maut. Tapi orang mukmin kegembiraan dari Allah yang diberitakan kepada hamba-hambanya di detik-detik kematiannya, diutus malaikat untuk membisikkan di telinganya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, mampu menghilangkan semua kegelisahan, kegundahan dan rasa sakit itu. Senyum lah. Bayangkan Bu, lamun keur mah nyeri kan keur sakit gigi Bu. Sakit gigi terus gigi tahan dipayun tentang sakit gigi atau dihina Pak, puas sakit gigi sakit, tapi lebih sakit daripada sakitnya sakit gigi ketika dihina. Sudah sakit gigi sakit hati Pak, sakit gigi mohon karaos. Buat orang kafir sebelum disiksa sudah dihukum oleh Allah dalam sakaratul maut. Malaikat memukul punggung
Terakhir nih, ada kabar dari Rasulullah, hadis Al-Bara bin Atib. Apa kata Rasulullah? Suatu saat Rasulullah sedang ziarah di makam sahabat Ansor. Kemudian Rasul naik ke kuburan, ke pemakaman. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pakaan nama Rasulullah, pakaan nama ala rubusinatoy, seolah-olah di antara sahabat itu ada seekor burung yang hinggap di atas kepala mereka. Saking hikmatnya. Jadi ini salah satu adab di kuburan, hikmat ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah, istaidu billah min azabil qabr. Istaidu billah, 3 kali Rasul nyampaikan. Sahabat-sahabat, berlindungnya kepada Allah dari azab kubur. Berlindung ya kepada Allah dari azab kubur. Istaidu billah min azabil qabr. Terus Rasulullah Pak menyampaikan kepada sahabat yang hadir. Sahabat-sahabat, tahu tidak? Sesungguhnya orang mukmin izan kana pingkito aminad dunya wa ikbal ilal akhirah nazal alaihil malaikah minas sama bidul wujuh ka'annahum wujuhuhum syams. Hadis dari Al-Bara bin Habisnya panjang, menceritakan skenario kematian dari awal sampai akhir, kurang lebih gitu. Rasulullah lamun jelema ieu orang mukmin. Nah, pas nanti kematiannya akan datang bukan satu malaikat, tapi al-malaikatu minas sama, banyak malaikat yang dikurunkan oleh Allah, dikirimkan oleh Allah untuk menemui bapak. Bidul wujuh, wajah mereka putih-putih, lamun jelema mukmin. Bakannahum wujuhuhum syam, sebagaimana engkau melihat wajah-wajah, sebagaimana engkau melihat terangnya matahari, indah dipandang itu malaikat. Jadi Bu, Pak, kematian kita bukan didatangi oleh satu malaikat, hanya eksekutornya satu malaikat. Gak malaikat anu sanes aya tugasna. Jadi aya malaikat anu duduk sejauh mata memandang kita. Untuk apa tugasnya? Ngangkut ruh kita ke langit. Daruh maka langit, jasad ke bawah. Makanya tengok Pak Bu, orang yang meninggal pasti matanya itu melihat ke atas. Kenapa? Kemana ruh pergi? Aya teu anu pupus di Bandung kieu Pak? Teu aya Bu. Ningali ka dia. Pasti ningali ke atas. Kenapa? Dia ngikutin ruh itu kemana pergi. Dibawa oleh malaikat tuh ruh itu. Jasad orang ke bawah. Dibuka setiap pintu langit itu. Seandainya dia orang-orang mukmin, seandainya dia bersegera dalam kebaikan, viral orang itu. Disebut namanya dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan ketika di dunia. Seandainya dia biasa sholat tahajud, itu si akang yang sering sholat tahajud, cek malaikat. Makanya ada manusia yang biasa di dunia tapi jadi seleb di langit, jadi selebritis viral di langit. Selain Uwais Al-Qarni, ada orang yang viral di langit di dunia biasa-biasa Pak. Tapi di langit namanya dikenal oleh para malaikat karena sering melakukan kebaikan. Ini ya kan sok sholat tahajud sih. Iya sok bakti ke orang tua ya. Iya sok sholat Jumat datang lebih awal ya. Oh iya anak sok sedekah setiap subuh ya. Si bapak iya geuning ya Allah geuning anu sok eta sok musapan. Masa ke anak yatim ini bagus itu mau sabar, padahal mungkin dia ngambek tapi sok maafkan ya. Terkenal tuh dan dikenal namanya dengan nama ayahnya di nama itu warisan. Itu lamun jelema mukmin bersegera dalam kebaikan. Kamana ruh kita pergi? Nah berseri yang menjemput malaikat. Pak Bu, siapa pembantunya Fir'aun tuh yang tubuhnya harum?
masih top. Nah digoreng bet seri. Nabi Ibrahim dibeuleuh menjerit nggak? Siga di kulkas. Arisana makhluk siapa? Ya siapa yang menciptakan? Kumaha Allah we? Erek berubah cek batur mah panas, semut Allah berkehendak dingin kumaha Allah we? Orang mukmin itu dicintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kumaha atuh ayeuna carana geus Pak ya? Ikhtiar. Makanya punten Pak, nih 10 menit ini closingnya. Saya ambil aja, kutip saja ini nasihat daripada siapa, mantan rektor Universitas Madinah itu Pak, Abdul Aziz bin Bas. Nah itulah salah satunya. Itu kata beliau, kalau bisa ini Pak, kalau bisa usahakan nyungkeun ka Allah dina sujud 3 perkara. Kan sholat ada 2 kondisi boleh berdoa ketika sholat Bu ya Pak. 1 ketika sedang sujud, 2 sebelum salam. Sok Ibu doa bebas, itu lapak bebas kita doa, silakan. Tos doa subhana rabbiyal a'la, terus ngadoa ku bahasa Sunda teu naon tapi dalam, atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan para ulama menganjurkan bisa minta tilu ka Allah. Hiji, taubat sebelum wafat. Ya Allah, bersihkan abdi sebelum Engkau memanggil aku. Kotor abdi teh ya Allah. Mata sering dipakai, lisan sering digunakan, sering basah dosa, tenggelam saya dengan kesalahan, maksiat berlumur ya Allah. Siun kayak pas Engkau manggil, baju saya kotor, baju naon hati jiwa dosa, hati kotor bu dosa. Ibu bapak ngaraos seueur dosa, terus hilang deui ya Allah. Abdi dosa tahun 85 di Tengerebok jam 10 teh poho deui, tapi dah dicatat ku Allah mada moal bakal aya kanya catatanna urang eno poho seueur saking seueurna dah bakal tertulis ku Allah mah. Nah Allah anu teu emot abdi hapus ya Allah. Bahkan tong boro-boro anu baheula ayeuna oge abdi tadi sebelum salat teh ngalakukeun dosa ya Allah. Punten ya Allah, hapus saya, bersihkeun ya Allah. Tak penting Pak. Minta dosa. Astagfirullahaladzim. Boleh baca itu? Min kulli dzambil adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbal alamin. Nikmat lamun pulang ke Allah tos diampuni ke Allah. Siapa punten pecandu narkoba itu Pak yang meninggal di eksekusi itu? Siapa? Freddy Pak ya? Freddy Budiman, Saura Agim Pak, Bu Saura Agim. Beberapa saat setelah Freddy Budiman meninggal, bermimpi kata beliau. Kan mimpi orang soleh mudah-mudahan itu jadi petunjuk kan. Kalau kepada Nabi kan itu wahyu ya. Kalau kepada orang soleh itu ru'yah solihah, mimpi yang baik. Mudah-mudahan jadi tanda. Apa kata Agim? Melihat 1 minggu setelah Bang Freddy dieksekusi, Bang Freddy itu pakai baju putih terus senyum ke AA. Itu tanda apa? Bisa jadi husnul. Siapa yang tidak kenal masa lalu Freddy Budiman? Tapi tengok di akhirnya 5 hari detik-detik dieksekusi, sholat berjamaah, tidak lepas tangannya dari tasbih, mukanya nggak pernah kering, nangis ya. Kanya Allah, ada Allah tidak melihat masa lalu, yang oleh Allah lihat mah ayuna.
Umur itu sesuatu itu dilihat ku akhirna lain ku awalna. Umar bin Khattab awalnya buruk Pak. Sahabat-sahabat Rasul awalnya buruk Pak, kecuali Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Anu sanes nama tak apa kabunuh Rasulullah, penyembah berhala. Allah nggak melihat masa lalu kalian. Kalian punya cerita yang berbeda, tapi yang Allah lihat adalah keinginan kalian yang sama, ingin mendapatkan ampunan. Sahabat, silahkan. Kita punya masa lalu yang berbeda, tapi tujuan kita sama Bu. Kita ingin dapat ridha Allah, ingin dapat surga. Untung Pak Bu, untung Allah obral ampunan ke manusia. Kita yang berdosa, tapi seolah-olah Allah yang butuh kita. Setiap hari, setiap malam, setiap subuh, setiap seperempat malam Allah turun manggil, hal mintain, hei yang berdosa, datanglah, datang. Tolong putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa. Aku tahu kamu banyak dosa, tapi ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Gitu. Aku tahu engkau ini maksiat, zalim, teboga adab, teboga nggak punya adab. Kebaikan aku berikan kepada kalian, tapi kalian balas dengan kemaksiatan. Aku tahu. Aku sembunyikan aib kalian, tadi beberkan kan, cekalo. Bahkan tidak diketahui oleh siapapun, hanya aku dan kamu yang tahu. Tapi aku sembunyikan bukan berarti aku bela supaya kamu sadar, kemudian kamu kembali. Ayo dong kembali. Pak Bu, makanya yang paling penting kalau bisa minta kepada Allah dalam sujud, ya Allah bersihkan bakteri-bakteri, kuman-kuman yang mengotori hati kami, pulang kepada Engkau ya Allah. Kita kembali ke dunia dalam keadaan bersih Bu. Pulang harus dalam keadaan bersih deui itu. Nah, buat bolokot ku dosa da baheula ke dunia bersih. Allah ampuni dosa kami. Tepat dalam sujud oleh-olehnya ya. Komo ayeuna di usia 40 tahun ke atas mah saur Al-Qur'an teh seueur istighfar. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasaya bi dinillahi afwa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seueur istighfar Bu. Bahkan doa khusus Rasulullah kalau sedang rukuk dan sujud, Rasul sering baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tos usia 40 katinggalina Bapak Ibu usianya lebih 19 katanya. Oh ya. Bu, suatu saat jika sekiranya Bapak Ibu sampai usia 40, kita doanya seueur istighfar. Jangan sujud Bu. Ku bahasa Sunda Kang Ustaz tenaon bahasa Sunda. Allah apunten ya Allah, apunten pakai Sunda. Tapi entong disuarakeun lamun dalam salat. Mun tiasa mah doa yang diajarkan oleh Nabi. Dua, minta ke Allah istiqomah. Dua, Allah kuatkan ya Allah. Ubah godaan teh ya Allah. Coba ya Allah. Abi pagi tadi tobat, geus maksiat deui ayeuna. Kakare kamari ngaji, ayeuna geus agoda deui. Hese ya Allah, nyalametkeun diri tina cobaan godaan dunia ya Allah. Abi hayang selamat ya Allah. Aya teh susah mempertahankan iman. Beri kami kekuatan, kaki tegah melangkah untuk tetap bisa kuat menjalankan sunnah-sunnah ya Allah. Beri kekuatan kami kepada istiqomah. Pak istiqomah teh ayeuna ngaos enjing ngaos, ayeuna salat asar berjamaah enjing salat asar istiqomah ya. Istiqomah teh stabil. Ayeuna ngaos baca etos sebelum tidur, baca 1 lembar enjing 1 lembar, enjing nadei 1 lembar, enjing nadei 1 lembar. Pas bade pupus teh karena udah kebiasaan geus nagih 1 lembar. Orang yang biasa istiqomah wudu nanti biasanya di saat wafatnya wudu Pak. Saya punya teman Pak dioperasi wudu Pak. Wah dioperasi, dia cuci darah. Beliau kepala sekolah di SMP Bukit Tinggi. SMP Bukit Tinggi. Dia sejak usia muda
suka wudu aja sampai dirawat di rumah sakit. Padahal kan ada rukhsah keringanan ya, bagi orang yang sakit cukup tayamum. Tapi karena udah kebiasaan bilang ke istrinya wudu, walaupun hanya setetes air wudu. Pak, sampai detik-detik sakatul maut yang diucapkan wudu. Pas selesai wudu meninggal. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali kebiasaannya nulis hadis. Beliau ulama pengarang penyarah kitab Sahih Bukhari. Selesai pas begitu nulis hadis di bab kitab Al-Janaiz, bab jenazah, meninggal, penanya sedang di tangannya. Kitab tentang kematian. Karena kebiasaannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ustaz, Pak, Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Bulughul Maram, Pak, anjeunna sering tadarus, Pak, suka baca Yasin. Di akhir hayatna surat Yasin we pas ketika baca salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Wah, indah kebiasaannya. Ibu, kebiasaannya sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kebiasaannya kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Di sini pentingnya istiqomah ayahanda, bunda, ya, bun. Terakhir minta kepada Allah supaya wafat husnul khotimah. Sabab urang bakal mati, nyawa dipungut Gusti, malah kudu hati-hati karena ibadah sing tarati. Bahwa tujuan mikir alif 3 gitu pujian sebelum maghrib. Karasana kesakaan nyeri naka lewat-lewat, mual aya jalma nu kuat waktu turun malaikat. Kecuali pertolongan Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal mauta. Allah biha, Allah biha, Allah bihusnil khotimah. Usaha kurang terkuat, caranya gimana? Kita lemah, Allah kuat. Kita miskin, Allah kaya. Kita tidak berdaya, Allah maha kuasa. Sandarkan kelemahan kita kepada Allah, ngadu ke Allah, bermanja-manja ke Allah. Allah, aku lemah, kuatkan ya. Allah nyeri, nanti hibur ya, gitu. Minta sing seueur ngadu, Allahumma khtim a'malana bi husnil khotimah, boleh. Atau doanya yang ada dalam Quran surat tawaffana mustawaffani musliman wal hikni bisolihin, atau Quran surat Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah, apa namanya, munadi yunadi liman amin birrukum amana rabbana faghfirlana. Surat kita tolong benar Ali Imran ya. Sini Pak Bu, nah iya teh santri, insya Allah santri teh coba baca dulu Quran surat apa? Ali Imran. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa
kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang baik. Ini banyak Bu penafsirannya bersama orang baik. Kerepupus diriung ke orang baik supaya urang dialirkan energi baik. Kan mun sareng jalmi soleh mah aya nu ngingetin sok atuh ka la ilaha illallah. Kedua jeung orang baik teh nanti bersahabat berkumpul dengan orang baik aya nu nyolakeun gitu punya. Anu soleh mah kan sulut nyolakeun saha ibu-ibu ta'lim. Katilu dikuburkeunna bersama orang-orang soleh. Dikuburkan sama orang-orang soleh karena bukan hanya hidup, ketika mati juga kita butuh bertetangga dengan orang soleh. Ibu pernah Bapak tengok nanti di YouTube ada salah satu petikan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Beliau punya teman, temannya punya anak, anaknya meninggal, dikubur anaknya sudah 6 bulan. Ayahnya bermimpi apa dalam mimpinya itu? Abi. Nah, dia ngomong abi saja. Anaknya udah meninggal. Anaknya perempuan usia 12 tahun, hafal Al-Quran 9 juz. Abi udah 6 bulan. Sehari mimpi, 2 hari mimpi, 3 hari mimpi. Akhirnya konsultasilah ke ulama. Ini nampaknya mimpi benar ini. Dibongkarlah kuburan anaknya. 6 bulan jasad anaknya nggak ada yang rusak sedikit pun. Anak masih kecil, hafal Al-Quran, dosa tidak ada, kebaikan berlimpah. Oh, kenapa kayak gelisah setiap malam mimpi dipindahkan? Ternyata itu pemakaman umum. Di samping kiri kanannya ada orang. Nah, bukan orang Islam. Murun gandeng, Pak. Ngadangu wae setiap sore teriak-teriak. Tetiasa kulem meureun nya. Pak, dikuburkan gitu. Ya. Bisa jadi nggak nyaman. Makanya kenapa dibaki, dijamin masuk surga. Siapa yang meninggal dan dikuburkan dibaki, Pak, di Madinah, faqad adrakathu syafaah. Ya. Stempel dapat syafaat aku masuk surga semua. Yang dibagi kenapa? Oh, itu circle-nya orang-orang soleh semua. Ibu ente wasiatkeun nya ka cucu ka putra. Pokoknya lamun umi pupus, umi mah hoyong dikuburkeun sareng jalmi orang-orang soleh. Makanya ulama-ulama dulu Pak yang punya pondok ingin dikuburkan di pondok ya. Dulu yang punya masjid ingin dikuburkan di samping barokah. Tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang baik di lingkungan yang baik. Bu, ini Quran surat apa tadi? Ali Imran ayat ke? Ayat 193 sahurna. Jadi ieu teh santri Pak Bu, santri di Garut. Sekarang sedang mendalami Al-Quran, metode At-Taisir. Metode At-Taisir tuh hafal Al-Quran, ayatna, halamanna, kandunganna. Coba. Quran surat Al-Baqarah ayat 25 lah contoh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat. Stop. Halaman keberapa? Halaman 5. Kanan kiri. Kanan. Atas tengah bawah. Atas. Halaman 15 ayat paling pertamanya coba. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadhaltukum. Ayat berapa? Mana sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misli. Ayat berapa? 106. Hah? Berapa? 106. Halaman keberapa? Halaman 17. Kanan kiri. Kanan. Atas tengah bawah. Atas. Oke. Ali Imran ayat 2. Allahu la
القيوم. Ayat yang menceritakan bahwa apa ya? Apapun kebaikan yang kita lakukan, sholat kita, sedekah kita, pokoknya apapun saja, nanti di akhirat akan menjelma. Jadi dia akan mencari orang yang melakukan kebaikan. Contoh kalau sholatnya, Bu, saya sholat Ibu. Gitu. Kalau sahur, Bu, saya sahur Ibu. Ayat yang menceritakan tentang itu ada. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan, nanti kebaikan itu akan menjadi kita. Quran surah Al-Baqarah. Dulu ada seorang dalam Al-Quran, tokoh seorang perempuan yang kerjanya ibadah aja di mana? Di mihrab di masjid, sampai dia lupa untuk dunia itu dia. Sampai makannya disajikan oleh Allah langsung dari langit. Ayat terbayang? Coba. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan naflaha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dulu terakhir Ibu Bapak ada yang mau nanya, boleh? Kalau enggak, saya nanya ke Ibu. Coba terakhir. Suatu saat Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya, ya. Karena Ka'bah itu sudah berdiri sejak zaman Nabi Adam, kemudian disapuh oleh bah besar di zaman Nabi Nuh. Kemudian ruksaklah pondasi-pondasinya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, tinggikan pondasi Ka'bah itu. Itu terdapat dalam Quran surat ayat ke 127. Coba ayatnya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Halaman berapa? Halaman 20. Nah, jadi kalau Al-Qur'annya sama, Al-Qur'an Mushaf Madinah namanya Pak Bu, itu sama. Ya, itu sama. Jadi biasanya sama. Ayat berapa? 123. Terakhir boleh ya? Oke. Kita rindu ingin bertemu dengan Rasul, orang-orang soleh. Kalau meninggal itu ingin teman-teman mereka tuh, teman-teman kita di akhirat itu dengan mereka. Ya. Terbayang? Al-Quran surat An-Nisa. Juz berapa? Juz ke-5. Juz ke-5. Terbayang halamannya? Halaman berapa? Halaman 74. Ayat berapa? Quran surat An-Nisa. Ayat 69. Ayatnya. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat ke 69. Halaman ke halaman 73. An-Nisa ayat ke-69. Bu, nah ini renungan nanti di rumah ya Bu ya. Pamisono Ibu sarang sepuh Ibu Bapak Ibu ya. Sepuh hayang pepandak di akhirat. Rindu sarang guru anu ngajar naos waktu Bapak Ibu dulu TK, SD kan hayang pepandak deui. Sono kana cepretanana kana ina tah ya. Oh anjeunna atos di mana gitu. Pamirindu ingin ketemu lagi.
rindu ingin bertemu dengan para nabi, para orang soleh, para solihin. Syaratnya ada 2, tiketnya ada 2. 1, atiullah wa atiur rasul, sing taat tanpa syarat ke Allah, tong seurang kengke. Sing taat ke Allah, sing taat ke Rasul. Tapi saya percaya Bapak Ibu, wajah-wajahnya wajah-wajah bercahaya, insyaallah. Wajah-wajah soleh ngan sing istiqomah Pak Bu ya. Ini murang kali santri ayeuna di Garut, saleresna mah di Banjaran, di Cimaung. Itu pondok kedua dari pondok Tajul Hupat yang ada di Bukit Tinggi. Kita akan buka cabang karena ada yang sekolah dari Bandung ke sana Pak. Dari Garut ke sana, sekarang santri sudah kurang lebih 600. Ya, alhamdulillah Allah lembutkan hati seorang muhsinin, orang Cimaung di Banjaran. Boleh Bapak Ibu umpamanya hoyong ninggal kayak sareng Arif, sareng Teh Eli ada di Cimaung di tanah wakaf gitu untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Hupat kedua, karena kita ingin orang Bandung, orang Garut terkedah ka Padang kanggo karantina Quran teh busnya di Bandung. Kita ada 12 provinsi Pak, dari Aceh, dari Kalimantan, bahkan insya Allah dari Malaysia, dari bukan Malaysia, ada 4 orang dari mana kemana? Kamboja gitu. Kamboja fokusnya Al-Quran. Nah hoyong Pak Bu aya niat mah ageng ya, hoyong kebaikan ini terus menular sehingga nanti kabayang Pak segede-gede kieu teh Pak, terus indeks berjalan lebih cepat daripada AI. Pak, cepat Pak Bu. Ayat 75 langsung. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum. Stop. Halaman 10 baris paling bawah. Cepat. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Cepat daripada Google. Ibu juga Al-Fatihah ayat ketilu. Al-Fatihah kan dulu dihitung heula tuh. Bismillah. Nah, yes Pak. Ibu mah ada sahur Ustaz Adi usia 20 tahun kalimat terkedah ngapa. Ada pembelaan dari Ustaz Adi. Seueurna merenungi nya. Seueurna merenungi. Bahkan di Al-Bahjah mah Bu Yahya usia 15 tahun ke atas enggak usah menghafal. Tapakuh saja menghafal tuh di usia 15 tahun ke bawah. Karena ibu sudah 15 tahun ke atas, gak usah menghafal, cukup Bapak merenungi saja, ya. Renungi. Ini kan berendungnya Al-Quran. Nah beliau Pak, insya Allah kita buka di sini baru setar insya Allah. Nah hari santrina tos aya ngan kobongna can aya, makanya di transit heula di Garut di Bumina Teh Eli. nebeng di Bumina Teh Eli. Mohon doanya Pak Bu di Cimaung ya, insya Allah tahun ini pokoknya harus selesai. Ustaz tanya ke ente, ini di masjid yang ngomong, ente coba ngomong ini kan. Berdiri. Pernah dipungut biaya enggak? Enggak. Pernah disuruh beli Quran enggak? Enggak. Pernah ditagih uang bayaran sekolah enggak? Enggak. Tidak ada yang sekolah gratis. Masa ilmu gratis? Yang ada dia dibiayai oleh orang-orang yang tidak melahirkan dia, tetapi Allah tumbuhkan cinta kepada bahwa beliau itu ada orang tua asuh-asuhnya. Ya. Jadi insya Allah setiap hari ana al-laili wa atrafan nahar, sibuk matanya dengan Al-Quran. Mereka punya orang tua asuh yang tidak melahirkan tetapi akan menjadi anak yang akan memanggil insya Allah nanti di akhirat. Kan gitu Bu ya, mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Nah mereka itu dia orang tua asuh. Makanya Bapak Ibu pilih nanti dia kan ayat program dari Tajul Hupat, nanti mungkin dijelaskan ayat orang tua asuh. Bima teu seueur 50.000 sasasi nggak masalah. Silakan, lumayan beli Quran. Nah di Garut pilih bari ninggal Garut. Ayeuna saya mau 500 sebulan, silakan.
jika sekiranya Bapak Ibu berniat atau mungkin belum ingin menjadi orang tua asuh, silakan. Atau wakaf pembangunan pondok Tajrubat di Bandung, silakan Pak Bu. Di Bandung mau ingin berkontribusi, Ustaz butuh sabar habata, abi 5 batanya, bade batana teu naon. Bade truk naon. Silakan, kita menerima apapun bentuk kebaikan, tidak ada kecil, tidak ada besar. Yang jelas kami berterima kasih kepada Allah yang telah menghadirkan orang-orang baik menyupport dakwah pendidikan ke pondok di Cimaung atau nanti program-program ini, insya Allah. Bapak Ibu, hatur nuhun, alhamdulillah senang bisa membersamai. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah, tidak ada daya kekuatan kami untuk melakukan apapun kecuali semua karena kemudahan kekuatan yang Kau limpahkan kepada kami. Allah, jangan Kau biarkan kami mengurus diri kami sendiri walau tarfatal ain, walaupun hanya sekejap mata. Bimbing di sisa usia hidup kami ya Allah, agar langkah kami kuat dalam ketaatan. Engkau ringankan langkah kami mudah dalam melakukan kebaikan. Allah, jauh dan hindarkan kami ya Allah dari tenggelamnya hidup dan diri kami dalam kemaksiatan. Tanamkan di hati kami ya Allah rasa benci untuk maksiat. Tanamkan di hati kami ya Allah candu dalam ketaatan ya Allah. Allahumma ya Karim ya Rahman, Allah ya Karim ya Rahman, kuatkan kaki kami untuk tetap melangkah dan bertahan di atas ketaatan. Beri kepada kami keistiqomahan di tengah-tengah badai yang akan mengganggu dan mengguncang keimanan kami ya Allah. Allah ya Karim ya Rahman, jika saatnya tiba, berikan kami kado terindah wafat husnul khotimah ya Allah. Engkau ridho bertemu dengan kami dan kami berbahagia berjumpa dengan Engkau ya Allah. Allah, jadikan kematian kami kematian yang paling indah ya Allah. Hari yang paling indah bagi kami adalah saat kami bertemu dengan Engkau. Amalan yang paling baik adalah amalan saat kami mengakhiri hidup kami ya Allah di dunia ini. Allahumma ya Karim ya Rahman ya Aziz ya Jabbar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah, ampuni semua kesalahan, kehilapan, dosa kami masa lalu dari mulai balik sampai saat ini ya Allah. Banyak tidak terhitung, tidak terungkap ya Allah. Sudah banyak yang kami lupakan, namun semua tercatat dalam catatan-Mu yang tidak akan pernah luput dari penilaian-Mu. Allah ya Karim ya Rahman ya Aziz ya Jabbar, ampuni ya Allah, sering kami balas kebaikan-Mu dengan kemaksiatan. Kasih sayang yang telah Kau limpahkan kepada kami tidak pernah putus, tidak pernah henti, sering kami balas dengan kedurhakaan. Ya Karim ya Rahman, kami makhluk yang tidak tahu diri ya Allah. Namun begitu sabarnya Engkau terhadap kemaksiatan yang kami lakukan. Engkau tidak langsung menghukum kami. Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali. Hampir saja kami putus asa di saat kami banyak mengingat kenangan dosa-dosa kami masa lalu. Namun ya Allah, Engkau selalu memberikan harapan kepada kami. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Terima kasih ya Allah, Engkau tutupi aib keburukan kami di hadapan makhluk, di hadapan orang-orang terdekat kami, di hadapan pasangan kami, di hadapan anak-anak kami. Tidak terbayang jika sekiranya Engkau membiarkan aib kami di hadapan mereka. Allahumma ya Karim ya Rahman ya Rahim, tutup aib kami ya Allah, jaga aib kami ya Karim. Jadikan aib kami sebagai rahasia Engkau saja ya Karim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allah ya Karim ya Rahman, ampuni ayah ibu kami ya Allah, guru-guru kami, keluarga kami, abang kakak kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampuni ya Allah kesalahan ketika masa hidupnya, muliakan dia di akhirat ya Allah. Jika sekiranya kuburnya sempit lapangkan, jika sekiranya gelap terangi ya Allah.
Allah yang Karim, jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan Kau alirkan pahalanya buat mereka yang telah berjasa penuh cinta membesarkan kami, ayah ibu kami ya Allah. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan Kau alirkan pahalanya bagi mereka, karena tidaklah kami bisa seperti ini kecuali karena jasa mereka. Untuk guru-guru kami yang Karim, Allah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, jaga anak cucu kami dimanapun mereka berada, yang sedang berjuang mencari nafkah, yang sedang kuliah, yang sedang merantau ya Allah. Kami titipkan kepada penjagaanmu yang sempurna. Dekatkan dia dengan orang-orang soleh ya Allah. Tanam dan tumbuhkan di hatinya kecintaan kepada Engkau, kecintaan kepada Rasul, dan kecintaan kepada kami orang tuanya. Jadikan ya Allah anak-anak kami kelak yang akan menyejukkan pembaringan kami di barzah dengan doa-doa mereka. Allah, jadikan mereka aset terbaik bagi kami ya Allah. Beri hidayah anak-anak kami ya Allah. Yang belum nikah, berikan jodoh yang terbaik. Allah, yang sedang kuliah ya Allah, bimbing ya Allah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang sedang berusaha bekerja mencari nafkah ya Allah, berikan kesabaran dan kekuatan, murahkan rezekinya. Yang sedang berkeluarga, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman wa Rahim. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, senang bahagia dengan biasa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan THK, guru-guru sadayana punten, yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengar punten. Saya yakin di hadapan saya mungkin ada guru-guru orang tua, tapi niatnya hanya satu, watawasau bil haq watawasau bisawab, saling geuing, saling emutan, saling sharing ya. Ibu pasti saja bicara pasti ada salahnya. Nah, anu salahnya puntennya maafkan. Mungkin ada baiknya, ada benarnya. Nah, kebaikannya mudah-mudahan jadi pahala. Mudah-mudahan Allah pertemukan dalam kebaikan. Bapak, Ibu sing panjang umurnya, sing biasa umroh 2 kali deh, sing biasa haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.